Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu di hari Jumat malamnya untuk bisa bergabung dan juga kita sama-sama sharing dan belajar lebih dalam lagi terkait dengan dunia NFT dan juga dunia Web3. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas terkait dengan topik yang mungkin very technical, but also very niche dari dunia Web3 gitu, yang disebut dengan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Dan bagaimana sistem ini atau sistem pengelolaan komunitas ini merupakan kunci untuk bisa membangun impactful engagement dengan komunitas NFT yang sedang dibangun atau yang sudah dibangun. Untuk hari ini kita berkedatangan narasumber yang memang sudah terjun langsung dalam membuat komunitas dan juga menerapkan sistem DAO ini, yaitu Mas Catra Darusman. Nanti kita akan halo-halo ke dia in a short period amount of time very soon, dan kita akan menggali lagi nih lebih dalam terkait dengan DAO itu apa dan juga kira-kira benefits dan risks untuk menggunakan sistem ini seperti apa, dan case study yang sekarang yang available itu seperti apa untuk penerapan DAO-nya, dan juga kira-kira untuk teman-teman bisa set up DAO tuh kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan. So, sesi ini seperti dengan sesi-sesi sebelumnya akan berjalan sekitar 2 jam. Jadi maksimum kita nanti akan sampai jam 10, di mana pastinya setelah ada session bersama speaker, di mana Mas Catra akan mempresentasikan dan juga menceritakan dan juga sharing pengalaman dan juga ilmunya, pastinya akan terbuka untuk teman-teman bisa menanyakan langsung dan juga berinteraksi langsung dengan narasumber kita malam. Sesuai dengan apa yang sudah selama ini disampaikan, NFT Lab Bentara Budaya merupakan program yang berjalan selama 10 minggu dan tidak terasa bahwa ini sudah menjadi sesi yang ke-9. Nah, teman-teman, sebelum kita ke ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Catra dan introduce Mas Catra, ada kata pengantar dari salah satu supporter, the biggest supporter of NFT Lab Bentara Budaya. Silakan Mas Raya, waktu dan tempat aku persilahkan untuk menyampaikan pengantarnya. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang kembali di rangkaian kelas Lab NFT Bentara Budaya powered by Astra International yang juga didukung oleh Kogi NFT. Senang sekali malam ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua untuk berbicara tentang sesuatu yang tadi saya sempat sampaikan, sesuatu yang sangat baru dan telah membuat gebrakan di dunia blockchain dan kripto, yaitu DAO atau yang singkatannya adalah Decentralized Autonomous Organization. Emang kayaknya dari kata Decentralized Autonomous Organization tuh terkesan kayaknya intimidating gitu. Itu sesuatu kata yang jarang banget kita dengar gitu. Nah, jika kita tidak terbiasa dengan konsep tersebut, sebenarnya jangan khawatir karena memang konsep DAO itu masih relatif baru dan dari terminologinya memang ya seakan menakutkan. Tapi hari ini dengan bantuan Mas Catra, saya percaya konsep DAO tuh jadi nantinya akan seolah tidak serumit kelihatannya. Dan justru dari sesi malam ini, saya berharap kita jadi tahu sebenarnya konsep ini tuh memiliki potensi apa aja sih dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari, seperti merevolusi cara kita bekerja, berkolaborasi, even sampai membuat keputusan atau voting. Untuk lebih jelasnya, malam ini kita beruntung sekali untuk bisa berkesempatan ngobrol dan berdiskusi langsung dengan Mas Catra sebagai salah satu founder dari komunitas DagoDAO. Kalau boleh kasih sedikit introduction tentang DAO, pada intinya DAO adalah sejenis organization yang dijalankan oleh smart contract yang isinya berupa potongan kode-kode yang hidup di dalam blockchain. Memang kayaknya abstrak banget ya gitu, kayaknya sebuah konsep yang sangat susah gitu. Dengan kata lain, DAO merupakan sekelompok orang atau grup yang berkumpul untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan cara mereka melakukannya adalah dengan melakukan cara-cara yang demokratis dan terdesentralisasi. Yang berarti bahwa tidak ada orang atau entitas yang memiliki kendali atas sebuah organisasi, bahkan para founders-nya. Jadi konsep DAO ini memungkinkan semua keputusan dibuat oleh anggota kelompok komunitas tersebut menggunakan seperangkat rules atau SOP atau prosedur yang memang tercatat di dalam smart contract. Saya berharap malam ini
sesi yang akan dibawakan oleh Mas Catra dapat memberi teman-teman informasi yang komprehensif tentang konsep yang menarik ini, dan juga bisa menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa menggunakan DAO untuk keuntungan kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Catra atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kita malam ini, dan lebih terima kasih lagi kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk belajar bersama. Sekian dari saya, semoga kelas ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Thank you so much Mas Raya atas kata pengantarnya yang begitu menggugahkan. Tadi ada sedikit penjelasan terkait dengan DAO itu seperti apa ya secara teknis. Kalau dulu tuh aku pas baru baca-baca DAO itu tuh kesimpulan yang paling mudah mungkin untuk bisa mengerti DAO itu adalah semacam musyawarah mufakat gitu kali ya. Aku mau halo-halo dulu nih ke Mas Catra. Halo Mas Catra, hai. Halo semua. Aku salam kenal Mas. Aku introduce Mas Catra dulu ya. Jadi berdasarkan dari profilnya, he would consider himself sebagai product guy yang memiliki ketertarikan atau passion untuk teknologi, desain, dan juga commerce. Interest-nya Mas Catra itu sebenarnya terkait dengan menjelajahi atau mengeksplor hal-hal yang baru atau yang the unknown. Merupakan pelopor atau founder dari sebuah komunitas DAO yaitu bernama DagoDAO yang pastinya sudah menggunakan blockchain teknologi dan menggunakan blockchain teknologi itu untuk membuat dan membangun si DagoDAO tersebut dari semenjak 2021, di mana komunitasnya itu bersatu untuk bisa uncover many secrets terkait dengan dunia digital atau di dunia Web3 as a community dan bisa membangun Web3 bersama-sama. Biasanya kalau Mas Catra nggak kelimpungan atau nggak lost in train of thoughts, biasanya dia lagi suka makan ramen, terus habis itu suka eksperimen dengan beberapa medium untuk bisa mengekspresikan pikiran dan juga kira-kira unek-uneknya seperti apa. Mas Catra consider himself as a constant learner, driven by insatiable thirst untuk bisa mendapatkan knowledge baru dan juga understanding baru. Such a fun person to be around and to be able to bless us today dengan knowledge barunya Mas Catra dan juga yang sudah dia miliki selama membangun DagoDAO. Hi Mas Catra, maybe you would like to add something about your profile, about your experience. Silakan banget Mas. Enggak sih, udah mencakup semuanya. Mungkin ramen dan variannya lah ya, segala bentuk mie sih, lebih tepatnya. Mie instan tuh apalagi sih? Siap Mas Catra. Waktu dan tempat aku persilahkan, dan teman-teman pastinya nanti setelah presentasi ini coba disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya karena pastinya setelah presentasi kita akan membukakan floor untuk bisa berdiskusi langsung dan juga bertanya langsung dengan narasumbernya. Sip, terima kasih. Silakan Mas Catra. Thank you, Salsa. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ya. Seperti yang tadi dibilang Mbak Salsa juga, saya masih belajar lah ya, masih banyak belajar banget di dunia ini, khususnya spesifik di Web3, apalagi DAO ini ya. Banyak juga success story di luar sana, tapi mungkin di sini saya kasih kesempatan untuk coba sharing apa yang saya tahu. Dan kalau teman-teman ada yang kurang tepat, atau teman-teman ada yang bisa lebih tahu atau punya pengalaman lebih, monggo banget sih. Saya malah interest banget dapat feedback or dapat pengetahuan baru juga dari teman-teman. Jadi hopefully berapa ya? Nah, 70 menit ya dikasih waktu ya. Itu lebih dari cukup sih. Jadi hopefully semoga nggak bosen dan hopefully ini juga bisa interaktif. Jadi teman-teman juga bisa sharing apa yang teman-teman tahu. Nah, jadi sesuai topiknya ya, DAO, Key to Impactful Engagement with NFT Community. Nah, di sini saya coba share tentang apa itu DAO, dan kenapa DAO itu cukup powerful dalam penggunaannya di Web3 maupun juga dalam kehidupan nyata, atau bukan kehidupan nyata ya, kehidupan kita di luar Web3 gitu ya. Konsepnya ya secara fundamental kenapa itu juga bisa berguna banget, dan cons-nya juga apa. Kayak misalnya, karena ini sebalik lagi tadi yang mungkin Mas Dip
dan Mas Raya bilang tadi, kalau ini masih sangat baru, pasti jelas banget banyak konsnya ya, banyak hal-hal yang kita juga nggak tahu atau banyak yang belum siap ataupun belum cukup memadai gitu untuk mendukung. Ini berdasarkan pengalaman saya apa aja yang pernah saya lakuin dengan DagoDAO. Ini yang akan saya coba sharing ke teman-teman. Oke, tapi perkenalan dikit lah sama tadi ya. Saya bikin perjalanan di Web3 mungkin belum lama-lama banget, baru dia 2021. Kalau teman-teman mungkin kalau dengar ada yang udah dari mulai 2009 pertama kali Bitcoin udah mulai invest, wah udah ngerasain crash sekian kali ini itu. Nah saya ya tergolong baru lah. 2020 pas pandemi mulai kenal-kenal, mulai bikin wallet, mulai beli-beli beberapa koin, lalu 2021 mulai masuk ke NFT, nyoba-nyoba berangkat dari Tezos sedikit, habis itu langsung ETH sedikit, habis itu langsung terjun lebih banyak di chain-nya Solana. Nah, itu mungkin kalau saya tulis ada part-time ETH sama full-time Sol tuh kalau di NFT ya, di chain ya, kebetulan saya lebih banyak di Solana. Jadi, ETH ada, ya sedikit-sedikit saya juga belajar di situ, tapi mungkin lebih banyak waktu saya dihabiskan di ekosistem dan komunitas di Solana. But anyway, agnostic chain juga kok sebenarnya. Jadi kalau nggak terlalu berat kiri berat kanan, kebetulan aja udah keburu nyemplung di sana ya udah gitu loh. Terus masih banyak belajar banget. Dan tadi yang Mbak Salsa bilang juga, saya nggak ada background technical, tapi untuk di Web3 ini I more lean towards into product. Jadi tengah-tengah antara desain, teknologi sama commerce. Teknologi ya dikit-dikit lah tahu, tapi mungkin udah yang benar-benar kalau deep ke technical bahasa pemrograman gitu, mungkin saya akan mencoba, kalau yang mau nanya-nanya kayak gitu, saya coba jawab sepengetahuan saya aja. Cuman disclaimer, saya nggak begitu banyak tahu ya. Nah, tapi untuk implementasinya mungkin saya beberapa waktu pernah menggunakan desain di bagaimana blockchain ini bisa membantu berinovasi atau menyelesaikan masalah-masalah, dan juga commerce, gimana ini bisa ngebantu secara commerce atau ekonomi, dan secara scale-nya seperti apa. Nah, itu saya lebih banyak interest untuk ngulik di sisi sananya gitu. Sama ya di luar itu saya sangat suka sekali sama varian-varian bakmi. Oke, tapi tentang saya sih udah 2 kali diomongin ya. Tadi Mbak Salsa udah cerita tentang saya ulangin lagi. Sekarang saya pengen denger dari teman-teman dong beberapa, biar saya juga tahu nih, kayak teman-teman nih background-nya apa, interest-nya di Web3 apa, dan jadi saya juga bisa tahu nih, oh saya ada yang artis let's say, or ada yang developer, or ada yang community manager, or founder, atau apa. Ada yang mau share nggak? Ya dua orang deh, satu cewek atau cowok, biar ini. Ada yang mau sharing dulu nggak? Biar kita kalian kenalan. Teman-teman, apabila ada yang ingin sharing, mungkin bisa raise hand, atau di luar dari raise hand, kalau misalnya malu-malu, bisa nyampein lewat chatnya, monggo juga silakan. Itu ada yang raise hand. Karjasa Ramadhani, boleh? Monggo silakan. Baik, sebetulnya saya memang tertarik di dunia Web3 ini berawal dari beritanya ini sih, Gozali Everyday. Oh, oke. Dari sana tuh saya tuh jadi tahu tentang internet yang lebih dalamnya lagi. Kebetulan dari itu juga hobi saya tuh menggambar. Jadi itu lebih tepatnya tuh apa ya, tertarik akan dunia NFT, OpenSea, dan hal-hal istilah-istilah yang seperti itu tuh ingin saya karyakan dalam Web3 itu. Oke, jadi Mas Karjasa artis ya? Artis tuh seniman, macam-macam ya. Jadi kita konteksnya mungkin disamakan dulu nih ya. Artis tuh nggak harus yang ada di layar kaca, nongol mukanya, masuk ke iklan apa. Ini luas. Saya juga sebetulnya udah nyemplung langsung ke OpenSea-nya. Oke. Nice dong. OpenSea itu baru ada 2 sih. Soalnya saya harus muter kreativitas saya sendiri sih untuk mulai instalasi. Cuman yang saya bingungin tuh ya nggak tahu teknisnya kayak gimana sih. Oke, nanti nih ya, semoga bisa dapat inspirasi ya dari ini. Saya mau coba saya share. Thank you Mas Karjasa.
Kalau satu lagi perempuan deh boleh. Ada yang mau share nggak? Tentang apakah dia artis atau apa tentang Web3 biar seimbang Halo Mas, kita. selamat malam. Mbak Dia ya, halo, selamat malam. Hai Gimana Mbak Mbak Dia? Dia. Hai Mas Raya, hai Mas Catra, hai Salsa. Iya. Selamat malam teman-teman. Hai Mbak Dia, Malam how are semua. you? Doing great. Gimana Mbak Dia? Boleh ceritain sedikit nggak di Web3 ini? Di Web3 ini kebetulan saat ini aku sedang sebagai community manager dari CoinPay. CoinPay payment gateway dari token aset kripto bisa diutilisasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi saldo OVO GoPay. OVO, GoPay, Shopee, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Ya menarik nih, mungkin tadi ada dari community manager, berarti ada dari artis juga. Jadi ini terakhir nih ya, pakai ini aja sekarang, nggak usah ngomong, tapi pakai raise hand aja. Pengen tahu kalau yang artis, kasih ini, artis seniman yang gambar lah ya, visual or videographer or apa. Boleh raise hand, biar pengen tahu ininya sih, dinamikanya seberapa banyak. Desentralisasi nih, ayo, jangan malu. Ini sedikit preambule untuk DAO juga sih sebenarnya. Bagaimana kita harus proaktif. Thank you semuanya, tadi udah sempat kenalan sama Mas Karjasa, sama Mbak Dia, sama teman-teman tadi yang udah raise hand ataupun kasih reaction ya. Jadi kita langsung coba mulai ke topiknya ya, tentang DAO, Decentralized Autonomous Organizations, what, why, and how. Jadi disclaimer juga, slide saya ini nggak begitu banyak penjelasan, lebih banyak sebenarnya saya ngemeng. Jadi nanti mungkin kalau ada yang meminta slide saya, hopefully bisa paham, tapi mungkin videonya saya nggak tahu dari panitia, mungkin bisa dikasih juga, karena akan lebih banyak saya bercerita, instead of ada di slide. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Oke. I assume belum pernah dengar, baru pertama kali. Oke, makasih Mas Niko. Berarti I assume masih mungkin di bawah 5% ya dari total ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini memang sesuatu hal yang terbilang baru ya, Decentralized Autonomous Organizations. Terbilang baru, dan banyak skeptisnya juga orang-orang, dan juga banyak juga yang sangat pro. Jadi layaknya semua adopsi teknologi baru ya, selalu berawal dari skeptisisme dari banyak orang, tapi selalu ada golongan-golongan kecil yang percaya akan teknologi tersebut dan mereka mencoba sampai akhirnya bisa diadopsi secara massal. Nah, Decentralized Autonomous Organizations ini konsep secara sederhananya aja ya. Mungkin kalau lihat dari gambar udah kelihatan di sini. Yang kiri adalah Centralized Autonomous Organizations, yang kanan adalah Decentralized. Dari kata-katanya aja udah dari core meaning-nya aja udah beda gitu. Satu centralized, sudah decentralized. Di mana yang sebelah kiri itu adalah layaknya kita bekerja di dalam sebuah organisasi yang common ya, yang common di sekitar kita. Mungkin kita juga bekerja ataupun kita membuat perusahaan sendiri seperti ini kan. Ada CEO yang nge-lead, mereka akan sifatnya top down. Visinya apa, diterusin ke bawah ke top manajemen sebagai eksekutor, lalu ada mid level management untuk menjembatani antara strategi dan pekerja di lapangan, lalu non manajemen sampai yang lower non manajemen. Di situ tergabung dalam satu legal entity dan itu dijaga oleh kontrak-kontrak yang dibuat dari perusahaan itu maupun dari negara yang mereka tinggali di sini. Kayak kita di Indonesia gitu ya, kita membuat sebuah PT, sebuah perusahaan, kita dijaga sama hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum-hukum bagaimana perusahaan itu harus bekerja, dari mulai komposisi pegawai, mungkin juga shareholder, berapa persen, dan semuanya. Itu adalah centralized organization. Sedangkan kalau DAO itu antitesisnya dari hal tersebut, decentralized autonomous organizations. Kalau ngelihat dari gambarnya di sini ya, di sini bisa kelihatan kalau semuanya bekerja, tidak ada hierarki, tidak atas ke bawah, tapi mereka semua bekerja terlihat seperti selevel, dan memang itu selevel ya, satu level semua, tidak perlu bekerja di dalam sebuah entity yang baku, kiri kanannya dibatasi, tapi di sini mereka bisa saling terkoneksi satu sama lain secara decentralized. Ini yang dimaksud dengan decentralized autonomous organization. Jadi
teman-teman bisa bayangin aja ini seperti tadi mungkin ya musyawarah seperti mufakat lah ya. Nah, ini sifatnya seperti itu, tapi lebih liar dalam arti kayak aturan yang dibikin itu berdasarkan smart contract. Aku coba asumsikan teman-teman juga karena udah di NFT ini mungkin udah paham lah ya dengan blockchain. Nah, blockchain itu yang menjadi mesin untuk penggerak bagaimana DAO ini bisa bekerja. Jadi semua kegiatan yang ada di DAO itu dipowered by decentralized autonomous by blockchain. Bedanya kalau misalnya dengan adanya entitas sendiri itu semua banyak dikontrol sama top management atau sama C-level. Yang di mana C-level tersebut adalah manusia juga kan. Nah, manusia itu dengan berbagai kepentingan, manusia dengan trustworthy-nya yang juga mungkin dipertanyakan, profesionalismenya dan lain-lain. Nah, di mana DAO ini di sini adalah antitesis dari untuk melawan sifat-sifat manusia yang dilihat si pencetusnya ini dirasa bisa membuat organisasi bekerja dengan tidak efisien. Nah, jadi ibaratnya ini digerakkan oleh mesin, tapi nggak ada bosnya. Kayak gitu. Sedikit cerita tentang DAO. DAO itu sebenarnya kalau saya sempat baca-baca ya dan ngobrol-ngobrol itu tahun 2016 pertamanya dibentuk sama developer-developer yang sedang mendevelop dia developer community di Ethereum kalau nggak salah. Di situ saya lupa Ethereum atau di Bitcoin itu untuk memang fokusnya bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Dengan konsep desentralisasi di Bitcoin maupun Ethereum, ya mereka ingin bekerja juga, gue juga pengen bekerja lebih efisien dong. Gimana caranya nih? Akhirnya sekelompok kecil developer saat dia let's say mendeploy ada namanya pull request kalau misal di bahasa teknikalnya ya, atau enggak mereka ingin mining atau apa, atau ingin melakukan perubahan, mereka semua tersimpan di dalam on-chain atau di dalam blockchain tersebut, dan developer-developer lainnya voting dan setuju dan langsung tereksekut apa yang dipropose sama satu developer tersebut. Prototype sekecil itu akhirnya pelan-pelan ternyata dilihat orang itu berhasil ya, metode seperti itu baru mulai diaplikasikan ke ranah yang lebih luas. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan DAO. System or organizations yang di-run by and for its members with limited or no central ruling authority. Jadi benar-benar dari member untuk member. Kalau tadi teman-teman artis yang di sini sesuai dengan judulnya, bagaimana sih DAO ini bisa berguna untuk ngebangun NFT community, di mana di sini memang secara value-nya aja itu di-run oleh community membernya sendiri dan juga untuk community member. Nah, kok bisa sih itu bisa kejadian? Ya tadi, karena itu semua bisa dijalankan dengan mesin, yaitu si blockchain technology. Nah, jadi grand rule-nya, ini benar-benar it's all about community and purpose. Balik lagi ya, purpose ini macam-macam. Nah, menariknya di dunia Web3 ini kita bicara purpose tuh bisa macam-macam, community yang bisa dibentuk juga bisa macam-macam. Dari mulai yang sifatnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang global, yang impact-nya besar banget, let's say purpose-nya untuk purpose-nya untuk menyelesaikan masalah poverty atau menyelesaikan masalah air bersih gitu ya. Itu kan yang impact-nya besar banget ya. Atau bahkan sampai yang purpose-nya kecil aja. Ingin membuat warung makan khusus untuk para pecinta blockchain gitu. Spesifik yang kecil itu aja. Itu juga di ranah Web3 itu bisa kejadian di mana kita bisa menemukan komunitas-komunitas yang niche atau yang kecil-kecil. Dan ini purpose itu menjadi modal utama dalam kita menjalankan DAO. Nah, purpose ini kan yang menjadi maksudnya gini. Kenapa sih kita berkomuniti gitu kan? Maksudnya definisi komunitas sendiri adalah kumpulan orang-orang yang mungkin nggak bekerja ya, tapi berjalan menuju satu tujuan yang sama.
Tapi secara nggak langsung mereka akhirnya jadi bekerja sama. Kita kalau join ke sebuah community atau kita membentuk sebuah community, itu kan ada sebuah mission atau sebuah tujuan yang dipegang ya sama si komunitas tersebut. Nah, di sini dengan adanya DAO, itu ibaratnya kayak komunitas yang sudah kamu bikin, itu kamu kasih steroid gitu. Kayak jadi lebih powerful. Kalau kamu udah punya community, ditambah tools atau mesinnya itu DAO, kayak powered by DAO, itu membuat komunitas tersebut akan jadi jauh lebih powerful dari sisi bondingnya, impact yang mau diberikan, sampai juga awareness komunitas tersebut keluar itu akan jadi jauh lebih luas. Jadi rule yang pertama, buat teman-teman artis di sini misalnya ya, untuk teman-teman artis di sini, kalian bisa mulai mungkin merubah shifting mindset, di mana misalnya kalau mungkin awal-awal oke lah kita buat coba-coba kita menjual karya gitu ya, kalau sebagai artis gitu. Kita menjual karya di NFT, melalui NFT ke chain Solana, Ethereum, atau apapun gitu. Nah, tapi kalau kalian masih men-treat pembeli kalian itu adalah pembeli, nah itu tidak akan lebih powerful dibanding jika kalian melihat pembeli karya kalian itu adalah sebuah community yang kalian bentuk. Contoh, kalau saya nih, saya jualan karya saya lah ya, gambar gitu. Ada yang beli satu, udah dibeli, udah gitu. Saya bukan tinggalin, tapi saya ya udah, thank you ya udah beli, oke ya udah. Terus kayak bikin lagi karya baru, dibeli lagi sama pembeli B. Thank you udah beli. Terus saya ada lagi pembeli C, saya bikin karya baru, dibeli lagi pembeli C. Oh thank you udah beli. Hanya seperti itu kan ibaratnya kayak kita berjualan barang di pasar ya, ibaratnya kayak gitu kan. Beli satu, oke udah beli, transaksional banget gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita nge-treat pembeli kita atau bahasanya collectors ataupun holders kita itu layaknya pembeli transaksional aja, nah itu yang mungkin mindset pertama yang harus kita ubah agar kita bisa mengutilize dan membuat brand kita sendiri atau purpose yang mau kita bawa ke dunia NFT atau Web3 ini bisa jadi lebih besar. Jadi gimana caranya untuk kita membuat itu collectors kita itu untuk menjadi sebuah community. Nah, ini saya belum saya belum membawa DAO-nya ke situ ya. Cuman saya mau bawa teman-teman dari mindset bagaimana melihat pembeli-pembeli karya kita itu adalah sebagai sebuah community. Lalu dari situ nanti kita akan bawa tools DAO untuk bisa membuat komunitas yang kita bentuk itu jadi lebih powerful. Nah, sebenarnya cara-caranya sih simple ya. Kalau misalnya tentang kita bicara community ya, kita bicara community. Kalau yang simple-simpelnya tuh, simple tuh dari sisi pertama membuat infrastrukturnya dulu kan. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya bikin Discord ataupun bikin grup chat Twitter. Tapi di mana kolektor-kolektor karya kalian atau kolektor-kolektor yang membeli NFT kalian itu dikumpulkan dalam satu wadah. Dan di mana di situ kalian selalu berinteraksi di sana. Ini emang agak susah sih. Susah tuh dalam arti kayak berinteraksi tiap hari gitu ya. Itu kan nggak common ya. Apalagi kalau kita bicara di dunia NFT itu masyarakatnya global. Tapi pelan-pelan kita akan belajar juga kalau hal tersebut itu matters di nggak cuma dunia NFT tapi dalam dunia nyata. Di saat kalian udah mulai membawa kolektor kalian dalam sebuah platform khusus di grup chat, Twitter, mau Telegram ataupun mau di Discord. Nah, di situ nanti kalian akan mulai kolektor kalian akan mulai merasakan apa sih purpose dari NFT yang kalian bikin ini. Yang tadinya mungkin cuma sekedar jual gambar, tapi saya yakin teman-teman juga di sini pasti punya mission yang mau dibawa. Tujuannya apa sih saya bikin NFT ini? Oke, untuk mendapatkan pendapatan misalnya. Itu satu, tapi menurut saya sih itu nanti 1 dan 2 kali, 3 kali oke, tapi keempat kelima kalian akan tiba-tiba menemukan kayak ada tujuan lain nih dari sekedar mencari pendapatan gitu. Nah, saat komunitas kalian sudah makin terbentuk dan kalian sudah cukup kuat, dalam arti kayak sudah mulai diterima sama komunitas kalian, nah disitulah mulai ke tools atau mesin dengan framework DAO ini akan lebih powerful untuk kalian implementasikan. Kalau kalian misalnya masih men-treat customer kalian itu atau pembeli kalian itu sebagai transaksional, mulai coba di shifting lah mulai sekarang.
bagaimana kita mulai ngebentuk sebuah komunitas. Dan ini sebenarnya kalau saya boleh kasih input, ini nggak cuma terjadi di Web3, tapi memang community driven gitu ya. Sebuah produk, bisnis ataupun entrepreneurship yang berangkat dari community driven ini menjadi sebuah kekuatan baru dalam landscape perbisnisan. Jadi ya apapun yang kalian lakukan, coba mulai nge-treat customer kalian sebagai community. Dia yang tanya ya, kayak Mas Kamal ada yang tahu kayak gimana sih cara kerjanya gitu ya. Ini saya ngasih 3 sih sebenarnya karena kebetulan saya ya involve di 3-tiganya yang saya cukup tahu lah ya. Kalau yang lain mungkin nggak begitu banyak tahu, kayak misalnya kayak Polygon yang baru ataupun Sui atau apa gitu, saya nggak begitu banyak ngikutin karena banyak banget ya. Tiap hari itu selalu aja yang baru. BNB atau apa gitu saya juga nggak terlalu banyak ngikutin. Nah, di sini semua di powered by blockchain technology, yaitu Ethereum, ataupun misalnya Bitcoin, ataupun juga Solana. Kalau saya banyak pakai di Solana. Di sini kenapa bisa teknologi ini membantu dalam pengembangan DAO? Karena nature-nya blockchain ini adalah satu, desentralisasi. Governance maksudnya adalah pengaturan berdasarkan jumlah token-token yang dimiliki sama holdersnya. Nanti saya jelasin di depan. Nah, jadi apa yang membedakan DAO sama framework organisasi yang lain? DAO ini hampir pasti, atau bukan hampir pasti malah 100% tenagai oleh blockchain. Jadi kalau misalnya ada yang bilang DAO tapi dia tidak powered by blockchain, itu mungkin kalian bisa kayak pertanyakan gimana desentralisasinya gitu. Kalau misalnya gimana autonomousnya juga kalau misalnya tidak di powered by blockchain. Sebagai contoh, misalnya kalian misalnya contoh ya, DAO yang misalnya kalau dalam dunia tradisional gitu ya, itu ibaratnya kalian punya teman-teman nongkrong di WhatsApp gitu ya, teman-teman nongkrong di WhatsApp, tapi kalian mengelola sebuah dana tersendiri atau mengelola sebuah uang, tapi mengelolanya bukan di perusahaan, tapi mengelolanya melalui grup WhatsApp. Nah, kira-kira DAO tuh kayak gitu, tapi ditambah teknologi blockchain, bukan powered by grup WhatsApp, tapi powered by blockchain. Tapi kira-kira kayak gitu. Kalian nih sama teman-teman, kan kalau kita masuk grup WhatsApp itu kan pasti ada tujuan lah ya. Kita ada purpose sendiri kan. So kayak bikin grup tuh grup buat apa gitu kan? Misalnya buat terkoneksi, terus atau enggak nanti kayak sekarang lah kita misalnya bikin punya grup WhatsApp sama grup-grup SMA gitu, terus sudah mulai mikirin purpose-nya apa nih? Purpose bulan ini adalah kita ingin bukber. Nah, pengumpulan dananya gimana? Pengumpulan dananya semuanya saweran gitu kan. Saweran, ntar ada panitianya nih, nanti duitnya dikumpulin ke si A. Nah, ntar ke si A itu yang akan memanage lah untuk membeli membeli makanan, menyiapkan tempat dan lain-lain berdasarkan uang yang udah kita saweran. Nah, itu ideal world-nya kayak gitu. Semua berjalan lancar. Tapi ternyata kan nggak dikit juga yang dengan cara tradisional seperti itu kebobolan. Contohnya, udah kayak gitu ternyata orang yang dititipin duit dia cabut, dia pergi, menghilang. Atau malah yang tadinya udah bilang udah ngasih duit, ternyata dia belum ngasih duit sama sekali untuk saweran itu, kayak gitu. Nah, di sini DAO, teknologi blockchain itu dengan framework DAO, dia menjaga hal-hal itu agar tidak kejadian. Nah, jadi untuk memudahkan lagi tadi DAO itu seperti grup WhatsApp, tapi kalian mengelola uang di dalam grup WhatsApp itu secara kolektif bersama-sama, dan itu di-powered by blockchain. Jadi rules-rules yang kalian bikin tuh semua ada di smart contract ini hampir pasti tidak immutable ya. Susah untuk diubah-ubah. Kalaupun diubah itu juga harus kesepakatan bersama-sama. Beda misalnya kalau kita pakai kontrak biasa gitu ya, pakai kontrak yang fisik, ada kemungkinan paling jelek adalah dia dibakar. Atau misalnya bisa dimanipulasi ini itulah.
Misalnya bisa difotokopi, itu fotokopinya nanti dibikin sedemikian rupa sehingga klausulnya berubah atau apa. Nah, ini menjadi powerful banget kalau kita menggunakan blockchain sebagai backbone dari komunitas yang kita bangun. Itu akan membuat komunitas yang kita bangun itu menjadi lebih powerful. Yang tadi saya bilang, semuanya jadi lebih transparan, semuanya memiliki voting rights yang sama, semuanya akan lebih tergerak dan proaktif dalam membangun. Contoh kayak gini ya, ini saya bicara token, tapi sebenarnya token ini kita bicara juga NFT kan singkatannya non-fungible token lah ya. Nah, token ini, NFT yang kalian bikin ini, yang sudah tertulis di smart contract atau on-chain, itu bisa berfungsi sebagai akses, governance, dan juga bisa menjadi voting rights. Akses ini biasanya, teman-teman di sini ada yang punya ini juga nggak? Ada yang suka mengkoleksi NFT juga nggak? Boleh pakai raise hand atau emoji nggak? Kalau ada yang suka mengkoleksi NFT. Ada 3 orang ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin belum mengkoleksi NFT gitu ya, jadi dengan kalian memiliki NFT dari sebuah project ataupun dari sebuah membeli NFT karyanya artis gitu ya, jika artis tersebut menganggap customer-nya itu adalah sebuah community, mereka akan akan memberikan akses eksklusif kepada pemegang karya-karya mereka ke dalam sebuah grup eksklusif atau akses ke grup chat para pemegang-pemegang token yang sama. Contoh, misalnya koleksi NFT-nya ini ada 2 sisi ya, ada 2 tipe ya kalau NFT art ini ya. Satu mungkin kalau teman-teman tahu yang generative project yang kayak biasa untuk project-project yang relate-nya sama brand atau punya roadmap sama kayak startup lah. Biasanya rilisnya misalnya ada berapa? 10.000 piece gitu. Atau 15.000 piece atau 5.000 piece gitu. Nah, dari 5.000 piece tersebut nanti misalnya pada yang beli dari 5.000 piece yang beli 1.000 gitu ya. Jadi misalnya masing-masing orang punya 4. Nah, 1.000 orang tersebut akan tergabung dalam sebuah grup eksklusif, either itu biasanya di Discord ataupun mungkin ya Twitter group kayaknya nggak mungkin ya karena terlalu kecil. Tapi misalnya dia akses di grup Discord gitu. Nah, token itu hanya bisa diakses melalui NFT yang dipunyai sama holders-holdersnya. Nah, ini juga sebuah utility seperti tadi ya sesuai judul yang di awal kan gimana DAO itu bisa ngebantu untuk ngebangun komunitas NFT. Nah, berangkat dari tokennya itu sendiri, token NFT-nya itu sendiri bisa kalian gunakan untuk memberikan akses eksklusif chat atau eksklusif grup. Nah, baru di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengutilize token tersebut hanya lebih dari sekedar. Jadi kan ibarat tadi kalau misalnya kalian punya NFT ini kalian akan dapat ke grup masuk ke grup eksklusif. Oke, udah satu. Begitu kalian di dalam, ternyata di dalam ada lagi nih. Ternyata NFT yang dipegang itu bisa digunakan sebagai alat untuk governance atau alat untuk memberikan arahan kemana project ini berjalan. Dan juga token ini juga sama artinya seperti lembar saham, makanya ada voting rights. Bisa juga berfungsi seperti itu. Nah, disitulah bisa dilakukan itu. Ini adalah framework si decentralized autonomous organizations. Semua orang yang punya ini ya, yang punya tokennya nih ya, kayak kita sekarang peserta berapa sih misalnya? 50 lah ya. Let's say 50 orang gitu. 50 orang ini kita semua megang ada 200 NFT. Satu ada yang megang 10, satu ada yang megang 1, satu ada yang megang 20 gitu ya. Di sini kan sama aja kayak lembar saham. Ngumpulin uang, ada uang yang terkumpul tuh di sana. Gimana cara uangnya bisa terkumpul? Karena misalnya saat jual, biasanya nih ya yang sering dilakukan adalah saat jual karya. Jual karya misalnya harganya berapa? 0,5 Ethereum gitu misalnya. Nah, di dalam smart contract itu sudah bisa diatur berapa persen yang masuk ke dalam treasury fund atau dalam kantongnya DAO dan berapa persen yang masuk dalam kantongnya artis sendiri sebagai uangnya dia gitu. Nah, banyak yang melakukan seperti itu. Misalnya setiap habis menjual karya otomatis 70% masuk dalam treasury fund. 30% masuk ke artis.
Nah, disitulah dana yang kita kelola bersama-sama. Jadi maksudnya treasury fund itu adalah pembeli token NFT-nya pada saat dia beli, ternyata uangnya itu nggak dihabiskan semua ke artisnya, tapi ada 70%, terserah artisnya ya, terserah project-nya ya, mau berapa persen, 70% itu masuk ke dalam treasury, di mana uang treasury itu bisa dipakai bersama-sama sebagai bersama-sama oleh para holders-holdersnya, orang yang memiliki token ininya aja. Nah, gimana cara menggunakannya? Nanti pemegang tokennya bisa bikin proposal. Ntar saya kasih lihat beberapa contoh proposal ya, maksudnya kayak apa gitu. Mereka akan memberikan proposal, misalnya nulis, saya minta uang 1 Ethereum untuk penggunaan membuat merchandise project ini dan akan dibagikan ke holders-holders semua gitu. Nah, nanti holders-holders yang lain akan voting-voting berdasarkan jumlah token yang mereka punya. Kayak misalnya sama kayak kita voting ini ya, kayak kita voting kalau dengan bobot yang memegang token lebih banyak, dia akan memiliki bobot untuk voting yang lebih tinggi. Jadi misalnya ada kayak skema voting ada quorumnya gitu. Misalnya ada 200 NFT. Tapi misalnya untuk sampai proposal ini tereksekusi hanya butuh voting let's say sampai 60 gitu. Jadi tinggal cari orang-orang yang megang NFT-nya ada 10 biji, dia ngevote 6 kali, itu langsung quorumnya tercapai. Nanti uangnya langsung cair tuh. Langsung cair ke orang yang minta duit. Itu adalah skema sederhana dari sebuah DAO. Jadi bagaimana kalau kalian lihat tadi konsepnya ada proposal lalu itu ada voting, lalu terakhir ada disbursement. Nah, itu semua bisa terlaksana dengan framework DAO melalui token-token NFT yang kalian buat. Gitu. Jadi token NFT ini akan menjadi penting perannya, jadi akses, governance, dan juga voting rights. Oke, ini bisa dua cara ya. Ini kita bicara token NFT, tapi bisa juga token yang sifatnya koin. Koin. Misalnya kalian bisa bikin koin sendirilah, ibaratnya. Mau di atas chain apa? Misalnya koin Kogi gitu ya. Kogi token misalnya. Kogi token di luar Kogi NFT. Kogi NFT ada, tapi Kogi token itu misalnya ada 1 triliun gitu jumlahnya. Nah, ntar bisa didistribute ke holders-holdersnya untuk saling menggunakan seperti ini nih untuk akses, governance, dan voting rights. Itu hitungannya ada beda lagi. Oke, itu tadi seputar what, why, and how-nya. Dan ini ada pros and cons-nya ya. Jadi pros-nya apa sih? Prosnya jelas desentralisasi ya, di mana di sini semua kita tidak, kalau misalnya company yang biasa itu ada CEO yang mengarahkan kita mau ke arah mana, tapi desentralisasi, di mana kita tidak punya leaders, tapi di sini setiap orang punya suara yang sama. Maksudnya kalau mau mengeluarkan proposal atau mengajukan sesuatu tidak perlu ngikutin arahan CEO. Kalian bisa serta-merta ngeluarin aja, gua mau yang kayak gini nih, kita bikin kayak gini yuk gitu. Kedua adalah participation. Nah, tadi kenapa dari awal saya bilang kalau sesi ini kayaknya akan lebih banyak gini deh, kita saling partisipasi deh, jangan saya ngomong sendiri satu arah gini, karena ibaratnya kalau misalnya peserta DAO-nya itu orangnya pasif semua, itu akan ujung-ujungnya akan jadi centralized juga dong. Kayak ibaratnya kayak, yaudahlah gue ikut lo aja deh, gue ikut aja deh. Nah, kita sebagai member DAO, kalau kita misalnya mau menggunakan DAO itu secara maksimum dan powerful, kita juga harus proaktif dan sadar kalau suara kita tuh matters loh. Kita tuh penting voting kita agar quorumnya tercapai atau proyeknya tereksekusi. Dan juga ide-ide kita juga matters juga untuk kelangsungan project yang sedang dibikin. Jadi nggak cuman kayak udah gue udah beli, ya udah itu kan projectnya bikinan dia, ya udah gue ngikutin dia aja gitu. Mental kayak gitu itu yang susah kalau misalnya even udah pakai DAO juga. Balik lagi ya, DAO ini kan adalah sebuah framework dan tools ya, tools digital. Tapi jangan sampai lupa di dalam komponen itu tetap aja tuh manusia gitu loh. Ada kita sebagai perannya. Kita harus berperan lebih.
Kalau kitanya tidak partisipatif, ya DAO-nya bisa jadi nggak jalan. Nah, ntar saya ceritain pengalaman saya deh, bagaimana saya ininya. Transparansi jelas. Transparansi itu karena kita di blockchain, pasti teman-teman juga mungkin udah paham juga di mana semuanya tuh sangat transparan, bisa lihat di Etherscan, Solscan atau apa, di mana semua transaksi dan kegiatan kita di dalam on-chain itu bisa di-track. Setiap kita tanda tangan sign kontrak, setiap kita kirim uang atau kita nerima atau NFT kita berpindah sana sini, transparansi. Sama yang terakhir community. Community ini yang dimaksud adalah tidak terbatas orang-orang Indo aja gitu. Karena kita bicara di Web3 ini udah kayak global community itu udah punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam ke komunitas kita, ataupun kita juga untuk akses ke komunitas global itu juga sangat mungkin gitu dan sangat mudah. Nah, cons-nya ini sesuai dengan pengalaman saya. Satu, speed. Nah, tadi kan saya cerita ya, bagaimana menjalankan framework DAO ini adalah, ini ada dana yang kita kelola bersama, terus nanti masing-masing orang akan bikin proposal, dana tersebut akan digunakan untuk apa. Untuk orang-orang itu kita suruh voting, kita suruh bikin proposal, itu tuh lamanya juga bukan main sih. Karena satu dan lain hal lah. Sehingga speed untuk mengeksekusi proposal tersebut atau penggunaan dana tersebut itu tuh lama. Bedanya kalau perusahaan sentralisasi, kita hanya mengacu sama satu, misalnya kalau ini udah mentok, ya udah deh langsung aja dibawa ke bos, misalnya langsung bawa ke CEO aja deh. Ya udah CEO bilang ya udah deh. Kita langsung ini di-cut, kita langsung pergi ke arah sana. Udah gitu, semua langsung ikut, nggak pakai babi bu, ya udah bos udah bilang gitu, kita ngikut. Nah, tapi di sini karena ini DAO ini powered by manusia, teknologi dan juga proaktifan dan partisipatori dan manusia, itu tuh speed-nya tidak akan lebih cepat dari yang sudah tersentralisasi, sebuah perusahaan atau organisasi tersentralisasi. Kalau saya lihat sih ini sih masih it's a matter of adoption ya. Ini karena masih baru kan, jadi kayak masih baru, orang-orang mungkin biasalah nggak apa namanya, nggak terbiasa gitu untuk nge-propose sendiri atau untuk lebih proaktif, mungkin masih belum terbiasa gitu. Yang kedua adalah education. Education di sini adalah maksudnya bagaimana memberitahu dan mengajarkan ke community member untuk memvalue atau mengembed nilai-nilai DAO. Kayak tadi harus proaktif, harus menggunakan hak votingnya mereka, berani menuliskan proposal. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus kita edukasi terus-terusan. Karena misalnya kayak sekarang itu ngobrol ada 50 orang gitu ya. Tapi sebenarnya misalnya DAO kita community member tuh ada 200 atau ada 500 orang atau bahkan 1000 orang. Hal tersebut kan tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan teknologi yang sama ya kadang-kadang ya. Kadang ada yang beli NFT ya ikut-ikut aja atau gimana gitu. Terus mereka nggak ngerti seperti apa-apa. Tapi karena ada orang-orang yang tidak mengerti ini atau ikut-ikutan aja, sehingga DAO-nya juga mau jalan jadi lambat. Karena misalnya mau voting, ada voting, quorumnya nggak pernah nyampe ke target nih. Karena ada sekelompok orang yang emang kayak, gue nggak ngerti sih bro, nih kayak apaan gitu-gitu. Nah itu kita harus edukasi terus. Itu juga lumayan ya layaknya adopsi inovasi terbaru ya. Inefficiency itu kombinasi dari speed sama education tadi. Di mana tadi karena memang untuk voting itu lama, terus edukasi untuk mereka membuat proposal atau bagaimana mereka menggunakan voting rights-nya juga harus kita edukasi terus, sehingga untuk bisa DAO ini mencapai tujuannya tuh itu tuh tidak efisien cara gerak jalannya. Yang tadinya mau ke arah sana, tapi gara-gara di dalam tuh kayak, aduh, susah banget nih mengedukasi yang si A, terus yang si B juga susah banget, terus speed-nya lambat banget, dan akhirnya yang tadinya tujuan ke sana nanti bisa jadi berubah tengah jalan. Jadi banyak adopsinya di tengah jalan tuh akan bisa berubah-berubah mengikuti apa yang terjadi dalam internal isunya. Nah, sama yang terakhir di security. Nah, maksudnya security ini adalah balik lagi DAO ini powered by smart contract teknologi blockchain. Kalau misalnya kita bicara perusahaan, mungkin yang ngejagain itu adalah orang-orang legal gitu ya, yang dan sistemnya masih sentralisasi lah, masih banyak dijagain sama orang-orang yang bisa kita, kalau sampai kita salah melangkah, ya kita bisa dibalikin lagi. Sedangkan kalau di sini itu kan udah smart contract yang baku ya, untuk merubah smart contract-nya aja itu juga butuh konsensus dari semua member.
Nah, oleh karena itu security ini perlu banget dijagain sama orang-orang yang tahu banget technical tentang blockchain atau smart contract untuk ngejagain fund yang kita punya ini jangan sampai jebol, atau bagaimana mekanisme voting kita jangan sampai bisa dimanipulasi sehingga ntar uangnya tiba-tiba bisa ke drain atau keambil sama orang-orang yang nggak di ini, sama orang-orang yang nggak di yang let's say dia beli NFT-nya aja, terus dia begitu masuk dia tahu cara untuk ngejebolinnya, terus dia langsung ngedrain wallet kita, udah NFT-nya yang dia punya dia burn aja, dia udah hilang aja bisa kayak gitu. Nah, sehingga dibutuhkan banget orang-orang yang tahu banget technical secara blockchain teknologi untuk ngejagain bagaimana fund-nya kita ini terjaga. Karena dulu sempat ada cerita juga tuh kalau nggak salah the DAO atau apa gitu ya. Nah, itu sempat ada yang ngebobolin $50 juta total asetnya di saat itu. Melalui tadi security-nya berhasil, security yang dalam sifatnya kayak quorum untuk voting itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa lah. Agar ternyata nge-propose untuk nge-transfer duitnya itu sendiri ke dirinya dia tanpa harus achieve tanpa harus semua orang pada voting gitu, bisa dengan dia sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dijagain banget, dan balik lagi nih teknologi yang masih baru ya, sehingga security-nya tuh masih fragile banget, masih gampang banget untuk dijebol. Dalam arti social engineering-nya ya. Dan juga mungkin kalau saya sih yakinnya teknologi blockchain-nya sih itu udah rigid ya, tapi orang yang ngejagainnya, atau misalnya kayak kita kan tetap aja ya, untuk execute something itu kan butuh interaksi manusia. Nah, kalau sampai kita salah klik atau apa, ya bisa jadi itu masuk ke dalam kontrak-kontrak atau formula rules yang bisa malah mengambil fund atau treasure yang kita udah punya di dalam DAO yang sudah kita bentuk. Membingungkan ya. Tapi hopefully ikut dulu. Nanti mungkin kalau habis ini coba saya kasih lihat bagaimana engine-nya bekerja biar lebih kebayang gitu ya.